Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah para santri sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan kita tetap dalam istiqomah kita, dan yang belum istiqomah atau bahkan masih banyak borosnya, supaya Allah istiqomahkan dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada kajian kita yang sangat menarik, sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti pastinya oleh kalian semua, kajian nahwu dan shalah. Kalian pasti sangat antusias menantikan video ini. Saya yakin akan ya. Kenapa? Karena dengan video ini kita mungkin bisa sedikit memahami apa itu ilmu shalah dan juga ilmu nahwu. Itu sebagai kunci terpenting daripada bagaimana cara kita memahami teks-teks yang bahasa Arab, khususnya kitab kuning, dan lebih dari itu memahami Al-Quran, ya kan? Apalagi seperti santri Baitul Quran ini sangat-sangat mencintai ilmu, pastinya mencintai juga ilmu nahwu dan shalah. Oke, tidak berpanjang lebar, tidak ingin saya berpanjang-panjang, tidak ingin juga berlebar-lebar. Mari kita lanjutkan saja pelajaran kita, melanjutkan sesi yang kemarin. Kemarin adalah isim maf'ul, sudah habis part terakhir, the last. Sekarang kita mulai kepada judul dan pembahasan baru. Sesuatu yang baru pasti sangat ditunggu, insyaallah. Iya. Apa pembahasan yang baru? Pembahasan yang baru adalah judulnya sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Ingat ya, sifat musyabbahah. Kita bahas dulu. Oke, judulnya adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Apa ya? Sifat musyabbahah adalah sebuah kata yang mengandung makna pelaku perbuatan. Kemarin apa pelaku perbuatan? Fa'il. Dia mengandung makna fa'il. Bagaimana pelajaran yang kemarin? Kata yang mengandung makna fa'il alias pelaku perbuatan, akan tetapi tidak sampai di situ ya. Akan tetapi tidak mengikuti wazan isim fa'il. Kalau kemarin kan ada wazan isim fa'il, wazannya fa'ilun, atau wazan yang lainnya yang lebih dari 3 huruf. Ada wazannya, ada analoginya, ada penyamaannya kepada wazan-wazannya. Kalau isim musyabbahah tidak mengikuti wazan isim fa'il, cuman dia sama juga mengandung makna pelaku perbuatan seperti fa'il. Oleh karena itulah ia diistilahkan dengan ungkapan musyabbah, ya, yang semisal, yang serupa atau diserupakan. Maksudnya diserupakan dengan isim fa'il. Maksudnya musyabbah itu diserupakan dengan isim fa'il. Contohnya apa? Contohnya hasanun. Hasanun ini sifat musyabbah.
dia bermakna orang yang berperilaku baik, ya, tapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Seharusnya kan hasinun orang yang baik, cuman atau sesuatu yang baik, akan tetapi tidak mengikuti wazan itu, tapi menjadi hasanun. Nah, ini contoh daripada sifat musyabbahah. Pelaku berbuat apa perbuatannya? Ini hasan, baik dia, baik, akan tetapi tidak mengikuti wazan fa'il. Atau contoh lainnya sajadnya secara benar. Contoh dari sifat musyabbahah sajadun, dan hasanun. Ini sifat musyabbah. Ya. Sajadun apa namanya? Yang sederhana. Hasanun yang baik atau berperilaku baik. Jadi sifat musyabbah yang sederhana, yang baik. Ingat-ingat, saya ulang lagi, sifat musyabbah adalah kata yang mengandung makna pelaku perbuatan, pelaku dari fi'il madhinya, tapi ya bermakna fa'il, akan tetapi dia tidak mengikuti wazan isim fa'il. Mengikuti wazan isim fa'il, baik itu fa'ilun atau yang lain daripada itu, mufta'ilun, mustaf'ilun, muf'ilun dan lain sebagainya. Tidak mengikuti wazan itu, dia berbeda sendiri. Lalu dilanjutkan, dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sifat musyabbahah secara esensi, secara inti, secara maknawi itu sama dengan isim fa'il juga. Sifat musyabbahah secara esensinya sama, secara maknanya sama dengan isim fa'il. Akan tetapi itu cuman makna sifat yang dikandung lafaz ini merupakan sifat yang ajak bahasa Jawa apa ajak, alias terus menerus. Ajak itu terus menerus, seakan-akan menjadi karakter dari sesuatu yang disifati. Nah, kalau isim fa'il kemarin itu tidak menjadi karakter tetap dari pelakunya, isim fa'il. Tapi kalau sifat musyabbahah itu menjadi karakter tetap dari pelakunya. Makanya kebanyakan ngikutin fi'il madhinya adalah fi'il madhi yang dalam wazan fa'ula, yang berarti sifat yang tetap. Itu. Nah, hal ini yaitu hal menjadi karakter tetap atau watak dari si pelakunya ini itu berbeda dengan isim fa'il atau isim maf'ul. Sebab makna sifat yang dikandung keduanya bersifat tidak tetap. Kedua-duanya bisa jadi sifat. Isim fa'il dan isim maf'ul bisa jadi sifat, tapi dia sifatnya tidak tetap. Gitu. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Sifat musyabbahah adalah kata yang mengandung makna fa'il, mengandung makna pelaku perbuatan, akan tetapi dia tidak mengikuti wazan isim fa'il. Wazan isim fa'il baik itu fa'ilun dan lain sebagainya. Ya. Tapi maknanya sama, yaitu pelaku perbuatan juga, cuma tidak ikutin wazan. Contohnya apa? Hasanun, sesuatu yang baik atau orang yang baik. Juga sajadun, yang sederhana, sesuatu yang sederhana atau sederhana. Pelaku perbuatannya hasuna misalkan, baik, pelaku perbuatannya menjadi hasanun, tidak hasinun, untuk jadi sifat musyabbahah. Dan juga pembedanya sifat musyabbahah adalah sifat yang dituangkan atau kata yang dituangkan ini menjadi karakter tetap dari si pelakunya itu. Misalkan hasanun, baik, maka itu menjadi karakter tetap dari si pelaku perbuatannya. Ya, si orang baik itu menjadi karakter tetap. Dia tidak kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, tidak, tapi dia selalu baik. Begitu, hasanun. Gitu ya. Lalu sifat musyabbahah umumnya didapat melalui sema'i. Kalau isim fa'il kan kemarin kita bisa analogikan, kan?
ikutin aja wazan fa'ilun, seperti kataba, mau isim fa'ilnya apa? Katibun, atau isim maf'ulnya apa? Maktubun. Nah, wazan fa'ilun sama wazan maf'ulun udah kita bahas kemarin. Cuman kalau kalau sifat musyabahah ini bisa diketahui secara umum adalah dengan sima'i, alias dengar orang Arab ngomong atau lihat di kamus. Dengar orang Arab ngomong atau lihat di kamus. Bagaimana cara orang Arab berbicara untuk menunjukkan makna itu? Bagaimana cara orang Arab berbicara untuk menunjukkan makna orang yang baik? Oh, hasanun, bukan hasinun. Jarang, nggak ada yang pakai hasinun, ternyata pakainya hasanun. Si orang yang baik. Anta hasan ya akhi, engkau orang baik ya akhi. Begitu ya. Nah, jadi sima'i itu hasil dengar, hasil serap informasi, bukan dari analogi. Bukan menganalogikan kita. Kalau kemarin isim fa'il, isim maf'ul kita bisa analogikan. Bagaimana analogikannya? Menyamakan fi'il madinya kepada wazan maf'ulun untuk isim maf'ul atau wazan fa'ilun pada isim fa'il. Tapi sifat musyabahah tidak harus lewat sima'i secara umum. Tapi ada pula sifat musyabahah yang didapat melalui pembentukan alias penganalogian. Ada juga. Apa saja? Nih kita bakal bahas. Sifat musyabahah bisa dibentuk dan diambil dari fi'il madi yang jumlah hurufnya 3, dan bisa dibentuk juga dari fi'il madi yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Sama seperti isim maf'ul, seperti isim fa'il. Tapi ini bagian yang minoritas ya, bagian yang sedikit daripada sifat musyabah. Karena secara umumnya hanya didapatkan dari sima'i, hasil mendengar. Yang bisa dibentuk itu cuma sedikit saja, tidak banyak gitu, jadi minoritas. Nah, fi'il madi 3 huruf yang menjadi bahan dasar pembentukan sifat musyabahah bisa berwazan fa'ilah atau fa'ula. Seperti yang saya katakan tadi, bahan dasar dari pembentukan sifat musyabahah dari fi'il madi yang 3 huruf ini bisa berwazan fa'ula, hasuna seperti hasanun, itu asalnya fi'il madinya hasuna, atau wazan fa'ila. Contohnya sadajun aslinya sadija. Ya. Itu. Nah, berikut ini cara membentuk sifat musyabahah dari fi'il madi 3 huruf adalah dengan menganalogikan fi'il madi tersebut ke wazan-wazan tertentu. Bisa jadi sama seperti isim fa'il dan isim maf'ul juga bisa dianalogikan. Tapi ingat, minoritas. Dalam hal ini hanya ada 4 wazan yang masyhur. Nggak banyak, cuma 4 aja. Apa itu? Ayo kita lihat dan kita tulis bersama-sama. Contohnya pertama fa'ilun, wazannya fa'ilun. Nah, wazan fa'ilun. Nih, kita bentuk pada wazan fa'ilun untuk muzakkar atau fa'ilatun untuk muannas. Fa'ilatun untuk muannas. Yang kedua, nih kita analogi maksudnya apa? Jadi kalau ada fi'il madi yang biasanya itu yang 3 huruf dan biasanya itu berwazan fa'ula atau fa'ilah, kita langsung analogikan kepada wazan. Jadi fa'ilun, fa'ilatun. Itu yang kedua, yaitu af'alun. Af'alun atau fa'la'u. Fa'la'u. Yang ketiga, fa'lanu. Fa'lanu atau fa'la. Fa'la untuk
menjadi fa'ilatun. Ini dia wazan-wazan yang bisa dianalogikan kepadanya isim fi'il madhi yang 3 huruf yang berwazan fa'ula atau fa'ilah menjadi sifat musyabbahah. Menjadi sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Nih, selesai. Yang sebelah kiri untuk mudzakkar, untuk laki-laki, yang sebelah kanan untuk muannas, untuk perempuan. Pelakunya laki-laki, pelakunya perempuan. Kita ambil contoh. Contohnya apa? Contohnya misalkan ta'iba ya. Contohnya wazan fa'ilah, ta'iba. Ta'iba, ini fi'il madhi, ta'iba. Artinya letih, alias capek, lunglai, lesu, lemah, 5L. Letih, lunglai, lesu, lemah, loyo dan lain sebagainya. Ta'iba. Nah, bagaimana cara membentuknya menjadi sifat musyabbahah? Kita analogikan kepada wazan ini. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, fa'ul fi'li, ainul fi'li, amul fi'li. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, amul fi'li. Berarti kita apakan? Kita jadikan seperti ini. Analogikan, kita samakan. Jadi wazannya apa? Ketika lo dianalogikan, jadinya menjadi ta'ibun. Ta'ibun, fa'ilun, ta'ibun. Ta'ibun, fa'ilun, ta'ibun. Nah, kalau ada orang laki-laki mudzakkar yang letih, capek, lesu, lemah, mulai loyo dan lain sebagainya itu, maka disebutnya ta'ibun. Orang yang letih, lemah, mulai, lesu dan lain sebagainya itu ta'ibun. Asalnya dia banyak ta'ibah. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan menjadi ta'ibatun. Ta'ibatun. Kita tambahin ta'ibun. Dari mana taunya? Nih, dari sini. Mengikutkan menganalogikan wazan fa'ilatun. Ta'ibatun, fa'ilatun. Ta'ibun, fa'ilun. Asalnya ta'ibah. Begitu, gampang kan? Gampang. Lalu yang kedua wazan aqulu dan fa'la'u. Kita ambil contoh apa sih namanya? Fi'il madhinya yang arija. Arija wazan fa'ilah. Arija kalau mau jadi sifat musyabbahah harus kita analogikan kepada ini. Kita analogikan kepada ini. Jadinya apa? Jadinya a'raju. A'raju. Arija, ngomong arija itu artinya pincang. Suatu kerjaan alias pincang. Arija. Ustaz arija. Ustaz itu sedang pincang. A'raju. Ketika kita analogikan af'alu, a'raju adalah laki-laki. Sifat jadi sifat musyabbahah. Jadi laki-laki yang pincang. Laki-laki yang pincang. Lalu kalau fa'alatu, kita arija kita analogikan kepada fa'alu menjadi arja'u. Arja'u. Ini untuk muannasnya alias perempuannya. Kalau ada perempuan yang pincang, maka disebutnya arja'u, sifat musyabbahah. Hasil analogi dari arija kita analogikan kepada af'ala untuk laki-laki, af'alu untuk laki-laki dan fa'la'u untuk perempuan. Arja'u, a'raju. Itu ya. Lalu yang ketiga, wazan fa'lan dan fa'la. Fa'lan dan fa'la. Contohnya ghadiba. Ghadiba. Mah. Ghadiba artinya marah. Ini fi'il madhi. Kita mau jadikan sifat musyabbahah, tinggal analogikan kepada sini. Fa'lan untuk laki-laki. Kita akan jadi ghadban. Fa'lan ghadban. 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 Fa'lan. Ghadban. Fa'lan. Kalau buat perempuan apa? Laki-laki yang marah. Kalau perempuan yang marah jadi ghadba. Ghadba. Ghadban jadi ghadba. Ghadiba jadi ghadba untuk perempuan. Ghadiba menjadi ghadba untuk laki-laki. Karena menganalogikan kepada wazan. Kalau wazan
fa'ilatun. Contohnya apa ya? Karuma mulia. Fi'il madhi. Karuma fi'il madhi mulia. Lalu kita mau mengubah menjadi laki-laki yang mulia seperti apa? Jadi fa'ilun mudzakkar. Untuk mudzakkar fa'ilun, laki-laki yang mulia jadinya apa? Karimun. Fa'ilun karimun. Fa'ilun karimun. Kalau untuk perempuan apa sifatnya musyabahahnya? Jadi karimatun. 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 Karimatun fa'ilatun. Karimatun fa'ilatun. Itu dia. Itulah semua tadi bagaimana cara menganalogikan fi'il madhinya ini 3 huruf ya daripada wazan fa'ilah ataupun fa'ula. Ini fa'ilah, taibat, tarijat, dan juga fa'ula karena. Bagaimana untuk merubahnya menjadi sifat musyabahah? Analogikan kepada wazan-wazan yang 4 ini, yang paling masyhur, ya. Jadinya hasilnya adalah ini. Begitu. Gitu saja. Cuma secara umum ingat lagi sifat musyabahah itu secara umum bisa didapati dari hasil dengar alias simak itu. Membentuk isim fa'il atau isim jika jumlah huruf fi'il madhi lebih dari 3, kalau jumlah huruf fi'il madhi lebih dari 3, maka sifat musyabahah dibentuk dengan cara sama persis dengan membentuk isim fi'il atau isim maf'ul, dengan syarat harus disandarkan pada kata lain. Sama seperti isim fa'il atau isim maf'ul, sifat musyabahahnya daripada fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Sama caranya. Tinggal flashback aja ke video sebelumnya, isim fa'il maupun isim maf'ul. Cuman dia harus disandarkan kepada kepada kata yang lain. Contohnya apa ya? Contohnya muhibbul Qur'an wa mukramul asli. Muhibbul Qur'an wa mukramul asli. Pecinta Al-Qur'an dan juga yang dimuliakan keturunannya. Jika ada sifat musyabahah yang tidak mengikuti keempat wazan tersebut, maka ia dihukumi simai. Kalau ada yang ngikutin wazan isim fa'il atau isim maf'ul, maka disebut simai. Ya, dihukuminya simai. Ada hasil bukan? Hasil bukan? Contohnya sa'bun. Sa'bun. Artinya yang sulit, dan miksun artinya yang rendah hina. Itulah penjelasan tentang sifat musyabahah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ya. Terakhir ada sebuah pantun. Dengarkan baik-baik. Tangan papa begitu lemasnya, jangan lupa dengan tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.